percaya angkat tanganmu kepada Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan dibiarkan bertumbuh sendiri. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab kami sadar dan kami mengakui bahwa kami ada sampai hari ini semata-mata hanya karena kasih karuniamu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh anugerahmu kami semua ada tempat ini. Dan kami rindu Tuhan untuk mendapatkan firman Tuhan yang akan ditaburkan pada pagi hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami akan pulang tidak akan sama seperti kami datang. Kami pulang dikuatkan, kami pulang diubahkan, kami pulang diubahkan, dipulihkan. Dan kami semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan dalam hidup kami, dan semakin rindu untuk terus hidup menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan waktu ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja seluas-luasnya di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, dan terima kasih yang mbak-mbaknya yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan dan menyiapkan semua dalam hadirat Tuhan sehingga kita bisa siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom umat Tuhan. Apa kabar? Oke, baik, luar biasa ya. Karena kita punya Tuhan yang besar, karena kita punya Tuhan yang ajaib, maka Tuhan menolong kita, memberkati kita sehingga keadaan kita selalu baik. Amin. Baik, Bapak Ibu, bahwa tanpa dipungkiri bahwa saat ini kita mungkin sedang mengalami satu masa-masa ketakutan dan kepanikan oleh karena wabah yang sedang menyerang tidak hanya Tangerang, tidak hanya Indonesia, tidak hanya Asia, tapi juga dunia. Betul ya? Dan saya teringat akan kisahnya Daud ketika Daud kembali dan kemudian kembali ke Ziklag, dan ternyata kota Ziklag sudah diserang oleh orang-orang Amalek, dan perempuan-perempuan dan anak-anak termasuk istri-istri Daud, nggak enak banget ya, istri-istri Daud gitu ya, itu juga ditawan gitu ya oleh mereka. Dan rakyat juga marah sama Daud, dan Daud juga ingin dilempari oleh mereka. Dan satu hal yang membuat saya menjadi highlight dari salah satu kisah ini adalah ketika di ayat 6, ketika Daud begitu terjepit, begitu keadaannya sulit karena apa yang akan sedang dialami pada masa itu, tetapi Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-6 dikatakan di situ bahwa tetapi Daud Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan yang ditawan itu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, di dalam hidup kita seperti kita juga mengalami apa yang dialami oleh Daud, keadaan yang terjepit, keadaan yang sulit, keadaan yang susah. Bapak Ibu dengar baik. Bukan berarti karena kita hamba-hamba Tuhan, bukan karena kita berarti pelayan-pelayan Tuhan, kita tidak akan pernah masuk di mana ada masa terjepit di dalam hidup kita. Daud sebagai orang yang dikatakan di dalam Alkitab sebagai orang yang berkenan di hatinya Tuhan, ada masa yang begitu sulit sehingga ia begitu terjepit. Tetapi lihat apa yang menjadi respon Daud. Respon Daud ialah ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Wah, amin.
Nah, pagi hari ini saya rindu umat Tuhan di tempat ini mengerti bahwa kita perlu dan harus selalu waspada, harus selalu sadar dalam segala keadaan apapun di dalam hidup kita. Satu hal yang kita tidak pernah lupa, satu hal yang tidak pernah kita lewatkan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Ternyata ada bagian kita yang harus kita lakukan untuk kita tetap menjadi umat Tuhan yang kuat dan bertindak. Karena ada bagian kita ternyata yang harus dikerjakan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak otomatis kuat di dalam Tuhan. Kasih-Nya ya, Dia Allah setia, menyertai, memberkati, menolong, memulihkan kita. Tapi ada bagian kita supaya kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dia mengerti, katakan amin. Bilang kiri kanan, gak usah dicolek ya. Bilang aja, kamu harus menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Hari-hari ini lebih lagi Bapak Ibu, kita harus semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saat wabah yang begitu menakutkan ini, mungkin yang dikatakan ini wabah yang paling menakutkan dari semua wabah yang ada. Sebenarnya corona corona nggak hanya COVID-19 kan ya, gitu. Tapi yang lain-lain kayaknya nggak seperti ini tanggapannya. Dan banyak orang akhirnya menjadi takut dan kemudian kehilangan kepercayaannya. Ini yang jangan sampai terjadi. Yang setuju katakan amin. Nah, kita harus menjadi orang yang terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Ada bagian kita yang harus kita kerjakan supaya kita tetap menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi percaya kepadamu. Ya, itu keputusan yang awal, yang pertama kita pilih. Tuhan, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tetapi tidak berhenti di situ. Kita harus terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, saya mau kita belajar dari satu kisah yang sudah sangat populer, yang kita semua sudah pasti mengerti, dari Daniel 3. Daniel 3 tentang perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu nanti bisa baca selengkapnya ya. Saya tidak akan baca semua, saya tidak akan baca dari awal, saya tidak akan baca dari atas, tetapi kita tahu kisahnya bahwa Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas. Dan orang-orang itu harus sujud menyembah dia ketika ada tanda diberikan. Begitu ya. Jadi semua orang tidak terkecuali harus sujud menyembah patung itu. Tentu saja di sini ada Sadrak, Mesak dan Abednego menolak untuk turut menyembah patung itu. Karena bagi mereka hanya Tuhan Allah, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Yahweh, yang hanya layak untuk disembah, yang layak hanya untuk disujud menyembah, dan tidak yang lain. Sebuah keputusan, sebuah sikap, sebuah respon yang diambil, sekalipun itu adalah sesuai dengan kebenaran, tetapi pasti memang akan selalu ada konsekuensinya. Jangan kita berpikir bahwa karena kita sudah mengambil keputusan yang benar, yang tepat di dalam Tuhan, maka pasti tidak akan ada konsekuensinya. Ada konsekuensi dari keputusan yang diambil oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Apa keputusannya itu? Mari kita lihat dari ayatnya yang ke-13, dari 12. Saya tampilkan mungkin. Dari ayat yang ke-12 dikatakan begini, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ya, Raja Nebukadnezar, patungnya dibuat dan harus disembah. Dan ayat 13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu.
Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sebuah keputusan yang sudah diambil sekalipun di dalam kebenaran, sekalipun di dalam kehendak Tuhan, sekalipun sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, kita mesti siap-siap juga terkadang ada konsekuensi yang tidak menyenangkan. Ya, bukan berarti pasti semuanya akan mulus, Bapak Ibu. Dan kita lihat di sini apa yang terjadi kemudian. Lalu ayat 16 ya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Kalau membaca ini, kalimat ini, saya pertama-tama sudah langsung gak enak membacanya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, berarti 50-50. Gitu ya? Jika ya kan ya, berarti gak yakin Tuhan bisa apa enggak menyelamatkan. Oke, akhirnya saya intip. Nah, saya senang pakai Alkitab tuh ada dua versi Alkitabnya, Inggris sama Indonesia. Minimal inilah, gak usah bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Ini aja dulu udah mendekati. Nah, saya bacakan yang bahasa Inggrisnya. Kalau ada yang versi Inggris boleh juga ditayangin. If that is the case, kalau memang itu kasusnya, kalau memang itu penyebabnya, kalau memang itu halnya, our God whom we serve, Tuhan yang kami layani, Tuhan yang kami sembah, is able to deliver, sanggup untuk melepaskan kami. Beda banget sama terjemahan Indonesianya. Beda banget. Kalau tadi terjemahan Indonesianya jika Tuhan sanggup. Jika Allah kami punya sanggup, oh ini enggak, beda. Ya, ini King James saja udah beda. But if not be it known unto the king, they will not serve their gods. Ya, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. Tuhan kami yang kami sembah itu sanggup, bukan jika Tuhan sanggup, sanggup. Dia tetap percaya kepada Tuhan. And he will deliver us from your hand, O King. Dia akan menyelamatkan kami, dia akan melepaskan kami dari tanganmu, Tuanku Raja. Jadi bukan jika. Dia yakin, dia percaya Tuhan sanggup menolong dia. Mau itu api perapian yang menyala-nyala sekalipun, tidak masalah, Tuhan sanggup. Ya. Dan kemudian, tetapi seandainya tidak, ya, but if not, sekalipun bukan ini sekalipun Tuhan tidak sanggup, bukan, sekalipun Tuhan membiarkan kami harus menghadapi ini. Let it be known to you, O King, that we do not serve your gods. Kami tidak akan melayani, kami tidak akan menyembah Tuanku, dewa Tuanku, dan juga patung emas Tuanku. Wow. Dia percaya kepada Tuhan. Bukan mungkin, bukan 50-50, 100% confident faith, iman yang begitu percaya, tidak meragukan Tuhan. Tetapi dia tidak mengatur Tuhan. Seperti dia bilang, oke, kalaupun Tuhan biarkan kami, tidak apa-apa. Kami tetap tidak akan menyembah patung Tuhanku. Seringkali kita sebagai orang percaya, kalau kita bilang percaya sama Tuhan, tapi tanpa sadar, seringkali kita memberikan syarat-syarat sama Tuhan. Iya enggak? Tuhan, aku mau beribadah kepadamu, aku mau setia beribadah kepadamu Tuhan, tapi Tuhan, berkati usahaku. Tuhan sanggup, aku percaya. Tetapi ketika berkatnya belum datang, penjualannya masih biasa-biasa aja, kita mulai mikir, jangan-jangan Tuhan gak tolong saya. Jangan-jangan Tuhan gak maha kuasa. Jangan-jangan Tuhan gak sanggup memberkati saya. Kalau memang saya harus berusaha sendiri, tidak perlu Tuhan. Untuk apa saya lagi ketemu Tuhan? Sorry gereja GBI Pasar Baru, saya offline.
Katanya melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Tetapi kenapa anak istri saya susah sekali diatur? Sorry GBI Pasar Baru, saya berhenti melayani. Tanpa sadar kita sering kali memberikan syarat-syarat kepada Tuhan. Pagi hari didengar baik. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita tetap kuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keputusan Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Apapun keputusan Tuhan dalam hidup kita, tetap percaya kepada Dia. Jangan sampai kepercayaan kita kepada Tuhan ditentukan oleh keadaan yang kita alami, oleh karena jawaban Tuhan yang kita terima. Tapi kepercayaan kita kepada Tuhan tidak bergantung dengan semuanya itu. Kepercayaan kita kepada Tuhan, apapun keputusan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kita lihat yang terjadi kemudian, maka meluaplah ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Wow, dari panas yang biasa 7 kali lebih panas. Kepada beberapa orang yang sangat kuat diantaranya, dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena kita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Yang mengangkatnya mati saking panasnya. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mati. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Wow. Mereka mendeklarasikan iman percayanya di hadapan Nebukadnezar dan di hadapan banyak orang. Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami. Kami tidak ada keraguan dengan hal itu. Tetapi sekalipun Tuhan izinkan kami untuk masuk dalam perapian yang menyala-nyala ini, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Dan waktu mereka di bawah, dari posisi mereka dibawa ke perapian itu, mungkin kita, kalau itu adalah kita, mungkin kita akan berpikir, Tuhan, aku tetap percaya lu di hadapan Tuhan, di depan semua manusia. Aku tetap mendeklarasikan iman percayaku, bahwa aku percaya kepadamu. Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Waktu kita mulai diseret, Sadrak, Mesak dan Abednego mulai diseret, mulai dibawa oleh orang-orang kuat itu, mau dilemparkan. Mungkin mereka berpikir, mana Tuhan pertolonganmu? Mana Tuhan? Datang ke angin puting beliung. Datang kayak tiba-tiba air dari langit, cius, matiin itu apinya. Kan begitu kan keren Tuhan. Ya enggak? Ya kan? Kalau anak film-film sekarang, fantasi sekarang, berarti datang dong tiba-tiba Kapten Amerika tolong, terbang, Avenger datang gitu. Mereka tidak mengharapkan hal itu. Nah mungkin kita pikirnya begitu, wah mana nih pertolongan, Tuhan sedikit lagi itu tungkunya Tuhan, udah mulai anget-anget nih Tuhan, udah mulai panas nih Tuhan, mana pertolongan Tuhan, aku percaya Tuhan sanggup tolong, Tuhan sanggup tolong, Tuhan sanggup tolong, mana Tuhan, gak ada. Ternyata gak ada. Tetapi lihat, ketika sekalipun sudah semakin dekat ke tungku perapian itu, mereka gak berkata stop para gojo, stop, oke, kami akan sujud menyembah patungmu, kami akan sujud menyembah dewamu, oke. Oh tidak, mereka tetap percaya, mereka menguatkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka yakin sungguh-sungguh Tuhan tolong, Tuhan adalah penolong mereka, Tuhan sanggup menolong mereka. Mereka tidak ragu, mereka gak berubah keputusan. Tanpa sadar seringkali kita berubah keputusan daripada Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa 7 tahun, kami rindu punya anak Tuhan. Mana Tuhan? Kami sudah berdoa 9 tahun. Kami sudah berdoa 20 tahun. Tuhan, mana Tuhan? Mana? Tampaknya Tuhan tidak sanggup menolong kami. Tampaknya Tuhan tidak sanggup. Karena tampaknya Tuhan tidak peduli sama kami. Kami pilih jalan keluar yang lain.
Sadrak, Mesak, Abednego tidak berubah. Mereka percaya, tetap percaya kepada Tuhan dan menerima apapun keputusan Tuhan di dalam hidup mereka. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah mengerti saat ini mengapa Tuhan izinkan virus ini mewabah. Kita tidak pernah mengerti. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka semakin sampai ke tungku perapian yang panas itu, mereka belum mengerti bagaimana Tuhan akan menolong mereka. Mereka mungkin menantikan ada angin, mungkin menantikan tiba-tiba hujan deras dan kemudian mematikan api itu. Tidak ada yang terjadi. Kita sampai saat ini kita belum mengerti mengapa Tuhan izinkan virus ini. Mungkin kita tidak pernah mengerti juga mengapa Bapak Ibu yang mengalami sakit, mengapa belum disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu datang kepada hamba Tuhan, didoakan, minta doa, pertolongan. Tapi mengapa Tuhan tidak sembuhkan? Bukan Tuhan tidak sanggup. Bukan Tuhan tidak sanggup. Bukan Tuhan tidak peduli kepadamu. Bukan Tuhan tidak pernah mau mendengarkan apa yang kau doakan. Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Pas banget lagunya tadi ya. Allah mengerti, Allah peduli. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keputusan Tuhan dalam hidupmu, sekalipun yang kau sedang alami sangat tidak menyenangkan, sangat tidak memuaskan hatimu, tidak suka. Tetapi kita lihat surprise-nya Tuhan. Mari kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Wah, disaksikan oleh banyak orang, disaksikan oleh pembesar-pembesar raja, bahwa mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, kalah, terlempar masuk ke perapian. Tetapi here comes the surprise. Kita lihat kejutannya Tuhan apa. Ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wow, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa oleh para algojo itu, sepertinya tidak ada pertolongan. Mereka sampai harusnya masuk dalam tungku perapian itu, tidak ada pertolongan. Mungkin logika kita berpikir tadi ada hujan yang datang, ada angin puting beliung menghancurkan semuanya itu. Atau tiba-tiba raja berubah pikiran, oke, saya rubah titahku. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah karyawan-karyawan yang excellent di dalam kerajaannya. Saya nggak mau kehilangan karyawan yang terbaik. Mana ada bos yang mau kehilangan karyawan terbaik, ya nggak? Ya kan? Tetapi karena tidak ada yang merubah, itu tidak berubah. Nebukadnezar tidak berubah hatinya. Orang-orang juga tidak berubah hatinya. Dan Tuhan yang supranatural, yang sanggup mengadakan air turun sekalipun, tidak terjadi. Tetapi ternyata cara Tuhan menolong tidak seperti yang dipikirkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Cara Tuhan menolong tidak pernah seperti yang kita pikirkan. Kita pikirnya A, cara Tuhan menolong, tetapi ternyata Tuhan caranya B. Kita pikirkan C, Tuhan atas masalahku ini, ternyata Tuhan izinkan caranya adalah D. Amin. Yang kedua, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong dengan caranya yang ajaib. Amin. Tuhan pasti akan menolong dengan caranya yang ajaib. Jangan pernah ajari Tuhan, ini repot. Seringkali kan kita ajari Tuhan ya, tanpa sadar, ya kan? Tuhan, saya mau berusaha Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan akan bisa buat saya berhasil. Maka Tuhan, saya akan buka di sini Tuhan, dan kemudian nanti Tuhan akan dikirimkan orang-orang yang akan beli Tuhan. Ternyata bukan itu caranya Tuhan. Ternyata bukan begitu cara Tuhan menolong. Tuhan, saya akan buka usaha A. Ternyata bukan itu yang Tuhan mau engkau buka. Mungkin Tuhan mau engkau buka yang lain. Ya kan? Saya
berpikir bahwa Tuhan, saya lulusan D3 komputer. Ya. Kemudian saya bekerja di perusahaan IT. Bekerja, namanya lulusan D3, cemen lah kerjaannya, cuman EDP, entry data processing. Itu buat saya bete. Seharian di kantor input data. Terus kadang-kadang ya datanya kadang-kadang banyak, suka salah kopas. Aduh, bete. Dan saya berdoa, pada saat itu saya sudah kenal Tuhan, saya sudah bahkan melayani. Saya bahkan pada saat itu saya bertobat dari pelayanan kampus, jadi saya sudah di kampus, sudah penginjilan, segala macam. Bahkan sudah dulu kita punya istilah zone pastor apa segala macam. Saya udah pemimpin kelompok, semua anggotanya banyak. Udah kenal Tuhan, benar-benar. Dan berdoa gitu. Dan yakin ini nih jalan Tuhan. Saya kemudian yakin di situ, tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Suatu hari datanglah saudara saya, ya saudara dari mama. Saudara mama datang ngobrol, dia ternyata punya tempat kursus. Dia punya tempat kursus dan somehow karena dia tahu saya lulusan komputer, dia bilang, "Dia mau ngajar kursus nggak?" Saya pikir mau jadi guru, gue nggak pernah jadi guru, nggak pernah kepikiran jadi guru. Dulu mama bilang, jangan jadi guru duitnya kecil. Jadi jangan jadi guru. Jadi nggak pernah kepikiran jadi guru. Tapi somehow pada waktu itu entah kenapa saya bilang, oke, ya saya mau. Akhirnya saya ngajar komputer. Aneh, amazing, unbelievable, nggak percaya. Saya ngajar komputer dan saya merasakan sukacita yang begitu besar. Saya merasakan damai sejahtera begitu besar. Saya ngajar orang karyawan, kelas eksekutif, kelas malam, karyawan, ngajar komputer, ngajar anak SMP, ngajar anak SMA gitu ya. Ngajar mereka gitu. Dan saya merasakan, wah, saya menikmati sekali ternyata. And that's it. Kemudian tiba-tiba saya tergerak untuk mau kuliah lagi gua. Akhirnya saya kuliah lagi. Saya ambil kuliah lagi. Tapi saya nggak ambil komputer, saya ambil bahasa Inggris. Karena di satu sisi Tuhan berkati saya kemampuan dalam bahasa Inggris. Dari SMP saya jago bahasa Inggris. Puji Tuhan. Orang-orang ribet belajar bahasa Inggris, nggak ngerti. Istri saya cerita, "Yuk gimana belajar bahasa Inggris?" Saya bilang, "Gua kabur belajar bahasa Inggris." Jadi kalau anak saya yang selalu ngeledekin, "Mama sih dulu kabur belajar bahasa Inggris, jadi nggak bisa bahasa Inggris." Bilang begitu. Saya ambil kuliah lagi bahasa Inggris. Saya kuliah lagi. Teman saya semua umur 17, 18, saya udah 25. Kuliah lagi. Dan ketika saya kuliah lagi, saya akhirnya sekarang menjadi guru. Itu satu panggilan yang ternyata Tuhan taruh dalam hati saya. Saya dulu pikir kok jurusan komputer kok IT, gajinya gede. Gajinya banyak. Tapi ternyata bukan itu cara Tuhan memberkati hidup saya untuk berkat ekonomi. Ternyata bukan itu. Ini loh, yuk jadi guru. Investasi, kuliah lagi. Ya kan? Kuliah lagi. S1, D3, S1. Ya kan? Terus akhirnya ternyata Tuhan panggil, Tuhan pakai lagi. Suka mengajar di gereja, dipercayakan mengajar. Kita ada kelas-kelas, kalau buat jemaat baru ada kelas-kelas pengenalan akan Tuhan. Ngajar. Saya bikin modulnya, bikin materi, ngajar. Akhirnya terpanggil lagi, gue mesti kuliah lagi nih. Akhirnya kuliah lagi. Ambil lagi kuliah teologi. Puji Tuhan udah selesai. Ya kan? Jadi D3, S1, S2, 3 kali. 1 kali lagi saya sama teman saya ntar. Jadi 4 kali wisudanya. Bapak Ibu, percaya tetap sama Tuhan. Jangan berpikir bahwa Tuhan harusnya begini dong Tuhan. Tuhan harusnya begini. Tuhan harusnya saya begini, maka pasti akan jalan keluar. Tidak. Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong kita. Amin. Tuhan punya caranya yang ajaib untuk menolong kita. Maka poin yang kedua adalah tetap percaya sama Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong kita dengan caranya yang ajaib. Mungkin akan lupa semua banyak yang saya omongkan pada hari ini. Tapi paling gak ingat tadi yang pertama. Tetap percaya kepada Tuhan dan terima apapun keputusannya Tuhan. Sekalipun tidak menyenangkan. Tetap percaya. Jangan berubah, percaya dan setia kepada Tuhan. Amin. Kemudian yang ketiga, masih dari ayatnya yang sama. Oh, ini terbang-terbang. Ayatnya mana gitu ya. Masih dari ayatnya yang sama. Katanya ayat 25, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti
anak dewa. Nebukadnezar tidak mengenal Yesus Kristus. Kita para teologi, kita di teolog, di kelas-kelas teologi dan para teolog juga percaya bahwa yang keempat yang di sini yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus yang belum turun menjadi manusia, menjadi daging. Dalam istilah teologi itu namanya Yesus itu adalah berteofani, dia turun datang, menjelma. Ada beberapa banyak penampakannya, bukan hanya yang ini. Gitu. Ya. Nah, yang ketiga, pastikan Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Pastikan Tuhan engkau undang di dalam segala permasalahanmu. Pastikan engkau tidak berjalan sendiri. Sertakan Yesus di dalam seluruh pergumulan hidupmu, karena dia sanggup menolong. Amin. Mereka memang ada di dalam perapian yang menyala-nyala, perapian yang begitu panas. Tetapi karena Yesus yang bersama-sama dengan mereka, perapian itu tidak menghanguskan mereka. Api itu tidak menghancurkan mereka. Karena apa? Karena Yesus bersama-sama dengan mereka. Tentu dalam kitab perjanjian baru agak berbeda sebenarnya. Bukan lagi Yesus bersama dengan kita, tetapi Yesus di dalam kita. Christ in us. Bukan lagi Christ with us, tapi Christ in us. Kristus di dalam kita. Bukan lagi sekedar bersama-sama dengan kita. Kristus yang ada di dalam kita. Pastikan Bapak Ibu, pagi hari ini ada Kristus di dalam hidupmu. Amin. Ada Kristus di dalam pergumulanmu. Saat ini kita sedang mengalami kewaspadaan lah. Mungkin kalau pakai istilah takut mungkin kurang enak. Masa orang percaya takut? Kita tidak takut gitu ya. Kita percaya gitu ya. Tapi dalam kewaspadaan kita, ya kita tentu harus tetap memperhatikan apa yang dikatakan, apa yang disarankan tentang kebersihan dan sebagainya. Tetapi itu bukan yang terutama yang menjadi andalan kita. Yang menjadi andalan kita adalah Yesus Kristus. Amin. Saya teringat pada waktu itu hambanya juga Pak Yakub sudah mengkhotbahkan bagaimana ketika pada waktu tulah itu yang ke-10 anak sulung mati, ketika roh maut itu mengitari seluruh Mesir, semua orang-orang Israel dikarantina. Semua orang-orang Israel work from home. Ya kan ya? Ya. Semua orang-orang Israel harus diam di rumah, nggak boleh kemana-mana. Tetapi yang menjamin mereka bukan karena diam di rumahnya, tapi karena ada darah Yesus. Amin. Maka pastikan kita memiliki darah Yesus. Pastikan kita memiliki kepercayaan kita kepada Yesus. Pastikan kita undang Yesus dalam hidup kita. Maka itu yang terutama yang memastikan kita aman, kita selamat. Amin. Suami istri mungkin sudah berapa tahun menikah bergumul. Ngomong dikit cekcok. Masalah dikit cekcok. Masalah lupa untuk ngembalikin Pepsodent sebutin merek lagi. Pasta, odol, cekcok. Bagaimana sih Pak? Kamu naruhnya di sini begini. Iya aku lupa mah. Ya kan begitu dong, naruhnya repot tau. Buka lemari, ambil baju, lupa nutup pintunya. Ini masalah cowok nih. Ambil baju, ya lupa. Istri yang suka rapi, perfeksionis. Kamu nggak tahu ya, itu lemari udah aku rapiin, kamu berantakin lagi. Ditutup dong, kecoa masuk tahu. Cekcok, ribut. Ya kan? Apapun yang menjadi masalah di dalam rumah tangga, pastikan ada Yesus di dalamnya. Karena kalau Yesus di dalamnya, sekalipun perapian yang menyala-nyala tidak akan menghanguskan kita. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya undang teman-teman untuk memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Sambil teman-teman bersiap-siap, saya ingatkan kepada kita semua. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan. Seperti Daud menguatkan kepercayaannya, ini bagian kita. Kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang pertama, tetap percayalah kepada Tuhan. Apapun keputusan Tuhan dalam hidup kita. Kita mungkin berpikir supaya dijauhkan dari tungku perapian, tapi seringkali Tuhan izinkan kita masuk dalam tungku perapian. Tetap percaya kepada Dia. Dan yang kedua, kita mungkin berpikir ada jalan keluar, kita mungkin berpikir solusi yang terbaik, tetapi ternyata Tuhan punya solusi yang lain.
Ketika mereka pikir mungkin ada jalan keluar, tapi ternyata Tuhan izinkan masuk ke tengkuk perapian. Tetapi ternyata solusinya Tuhan adalah Tuhan bersama-sama dengan mereka. Sehingga perapian yang menyala itu pun tidak berkuasa atas mereka. Dan kemudian yang ketiga, karena ada Yesus dalam tungku perapian itu, mereka tidak terbakar. Apapun dalam hidup mereka, dalam tubuh mereka, tidak ada yang terbakar. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, sekalipun ada virus corona, sekalipun ada pergumulan kehidupan yang begitu berat, sekalipun apapun yang coba untuk menarik kita menjadi tidak percaya, pagi hari ini kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Mari kita percaya kepada Dia. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang tadi, Allah mengerti, Allah peduli. Yes Tuhan, banyak perkara yang tak dapat kami mengerti Tuhan. Kami kadang tidak mengerti kenapa suatu masalah terjadi dalam hidup kami. Tapi kami mau tetap percaya kepadamu. Perkara yang ku simpan dalam hati. Yes Tuhan, tiada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa Allah mengerti, tanpa Allah peduli. Mari nyanyikan dengan iman, katakan Allah mengerti. Yeah. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya berkutuk sendiri, sebab Allah mengerti. Nyanyikan sekali lagi, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya berkutuk sendiri, sebab Allah peduli. Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk fokus dengan Tuhan saja. Tutup matamu dan hanya engkau dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupanmu saat ini. Mungkin wabah ini salah satu hal yang menjadi pergumulanmu, atau mungkin ada banyak pergumulan yang lain yang sudah engkau hadapi. Dengar balik firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Segala perkara yang kau hadapi, Tuhan tidak pernah terkejut dengan apa yang kau hadapi. Tuhan tahu semuanya, dan Tuhan mengerti, dan Tuhan peduli akan hidupmu. Kalau mungkin selama ini engkau sudah menunggu jawaban Tuhan begitu lama, dan engkau mulai kehilangan kepercayaanmu, engkau mulai kehilangan pengharapanmu, engkau mulai putus asa, firman Tuhan pagi hari ini kiranya menguatkan engkau. Tetap kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan terima apapun keputusan Tuhan dalam hidupmu, karena pasti itu yang terbaik. Tidak perlu kita coba mengajari Tuhan. Tuhan punya caranya yang ajaib menolong. Pagi hari ini engkau yang membawa segala pergumulanmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan serahkan pergumulanmu, bawa kepada Tuhan. Terkhusus engkau yang mulai kehilangan kepercayaan, engkau yang mulai ragu, engkau yang mulai takut, engkau mulai kehilangan pengharapan. Pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah umat-Mu hari ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah mereka dikuatkan kepercayaannya kepadamu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, siang hari ini, kami bawa segala perkara kami bawa segala pergumulan kami bawa segala permasalahan kami kepadamu Tuhan.
Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Kami melihat bagaimana Kau menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan cara-Mu yang ajaib. Kami percaya pertolongan-Mu ajaib bagi kami, Tuhan. Kami tidak tahu jalan keluarnya, tapi kami berserah kepadamu untuk setiap masalah kami, untuk setiap pergumulan kami. Jalan keluarnya kami serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, apa berdoa buat umat-Mu yang tangan-tangan terangkat menyalahkan pergumulan kehidupannya kepadamu. Kiranya kuatkan dan teguhkan hati mereka, kuatkan dan teguhkan kepercayaan mereka di dalam Engkau, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang dulu menolong dengan perkara-perkara yang ajaib. Hari ini Engkau juga Tuhan menolong dengan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah mengerti. Allah mengerti. Biar teguhkan Tuhan, materaikan firman-Mu di tengah-tengah hati umat-Mu. Kami bawa persoalan kami. Engkau Allah tidak pernah membiarkan kami. Yes Tuhan. Berdosa di Allah. Sekali lagi Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan pernah dibiarkan. Amin. Yes Tuhan. Allah peduli. Allah peduli. Terima kasih Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.